Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di rangkaian dibacain berita. Bacain berita terus bergerak karena kita ingin membuat masyarakat, membuat umat mengerti bahwa ada apa sebenarnya yang sedang terjadi, sebab akibatnya. Bung kameramen, dibacain beritanya. Baik, Bung Alfian. Ini ada dua berita yang sedang sering dibandingkan, Bung Alfian. Walaupun tanggal beritanya berbeda, tapi mungkin ini bisa masyarakat tahu dari perspektif Ustadz Alfian Tanjung. Jadi berita yang pertama, Bung Alfian, itu dari Tempo.co, 8 Juni 2022. Menak Yakut ke Vatikan mau undang Paus Fransiskus ke Indonesia. Berita yang satu lagi dari berita1.com, itu 19 Juni 2022. Bahas penambahan kuota haji, Luhut temui Pangeran Arab Saudi. Nah, ini Bung Alfian. Kenapa jadi orang kafir yang ngurusin perhajian nih Bung Alfian? Nah, jadi gimana respon awal Bung Alfian dari dua hal yang berbeda ini yang harusnya kebalik gitu kalau menurut saya? Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas bahwa fenomena akhir zaman memang terwujud. Mau dikatakan apa, ini adalah sebuah situasi yang pernah disabdakan Rasulullah. Menjelang akhir zaman nanti, orang jujur dikatakan pembohong. Orang pembohong dikatakan jujur. Yeah. Orang adil malah disingkirkan. Orang yang berani bersikap sportif malah dianggap carmuk dan segala macam. Artinya cerita tadi, kasus tadi memberikan penegasan kepada kita. Ini merupakan sebuah gaya masyarakat akhir zaman. Yeah. Artinya tetap kita melihatnya sebagai sebuah upaya yang boleh dibilang lucu-lucuan, tidak lucu dan sangat menyinggung. Sebenarnya orang-orang Kristen juga harusnya tersinggung. Ngapain? Luhut kan tokoh Kristen. Ini harusnya dikesanain gitu. Ini kesana gitu. Ini ada masalah apa? Yang jelas itu sebuah sikap ambigu, sikap antagonis yang mempertontonkan sebuah sikap yang sangat tidak elok gitu. Dan lagi-lagi bukan contoh yang baik. Iya, Bung Alfian, unik ya, Menko Marves ngurusin haji. Apakah ada urusannya haji dengan investasi di Indonesia gitu, Bung Alfian? Nah, tapi Bung Alfian kembali soal yang tadi Bung Alfian sampaikan, harusnya umat Kristen juga bereaksi. Nah, tapi Bung Alfian coba saya masuk dalam berita yang ke Vatikan, Bung Alfian. Tujuan kami ke Vatikan mengundang Paus Fransiskus untuk menyapa umat Katolik dan menyaksikan keragaman yang dimiliki Indonesia. Nah, ini kan apa ya Bung Alfian? Urgensitasnya itu nggak ada gitu Bung Alfian. Kalau menurut saya Bung Alfian. Kalau menurut Bung Alfian apa kira-kira urgensinya Menteri Agama yang notabene-nya Muslim semangat banget ngundang Paus ke Indonesia? Ya gitu? Kalau mau diingatkan, Rasulullah pernah bersabda, jiwa-jiwa yang sejenis akan saling bersatu. Jadi kebersatuan itu sebaiknya secara subjektif kita bertanya, sebenarnya ada apa Tuan Menteri Anda bersikap seperti itu. Nah, kalau ditanyakan apa dan bagaimana lebih lanjut, ini merupakan sebuah bentuk ketidakpercayaan diri. Dalam artian nggak percaya diri. Ngapain kita hampir 90% Muslim manggil-manggil tokoh agama lain untuk menunjukkan agama. Justru negeri kita negeri yang sangat terang-terangan, sangat melindungi agama lain. Terang-terangan kita yang sangat toleran. Mari kita lihat di mana saja negara ketika Muslimnya minoritas mesti akan tertindas dengan sangat sadis. Apakah di kelompok Kristen, apakah di Hindu, di kelompok Buddha, di mana saja, di mana saat Muslim itu minoritas, maka tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan yang bersifat fisik, tindakan-tindakan yang diskriminatif terus-menerus terjadi. Jadi kalau pakai bahasa Betawi, mau ngapain lo ke sono gitu kan? Yang lo pentingin sekarang, ayo lakukan satu regulasi yang baik, apalagi soal haji. Sekali lagi, mendatangkan paus itu irrelevan, tidak relevan dan tidak perlu. Kalau bahasa saya, tidak menyelesaikan masalah. Sama halnya datang-datangnya si manusia yang satu itu ke
Arab Saudi menurut saya juga tidak ada urusan. Karena secara jelas datangnya orang kafir ke tanah suci itu hal yang haram. Ya. Dalam artian yang sebenarnya, dan itu tertolak sebenarnya. Kalau mau diketahui secara hukum akidah, prinsip akidah Islamiyah, orang kafir itu tidak boleh ada di lingkungan Iya. Makkah, Madinah, dan daerah dua tempat yang sangat disucikan oleh umat Islam. Itu sangat dikenal di zaman kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rashidah. Ini merupakan bentuk penghinaan secara terbuka, secara akidah, adanya orang yang kafir datang ke dua tanah suci itu dan untuk melakukan sesuatu yang berurusan dengan ibadah. Lagi-lagi campur-campuran urusan ibadah. Ya, dulu kita ingat, dulu urusan puasa begitu juga. Sekarang urusan haji gini lagi. Iya, Bung Alfian. Jadi waktu itu Bung Alfian ada video tentang ngapain sih orang kafir ngurusin taraweh. Sekarang nih kayaknya ngapain nih orang kafir ngurusin haji gitu. Nah, Bung Alfian, di Indonesia ini sering terjadi hal-hal yang dia bagian apa tapi ngurusin apa, dia bukan bagiannya tapi ikut ngurusin. Nah, Bung Alfian, kalau saya melihat ini, kalau ini terus dilakukan, contoh misalkan seperti yang baru dilantik Menteri Perdagangan. Yeah. Belum lama tiba-tiba urusan minyak curah dilimpahkan ke Menko Marves lagi. Ini saya melihat kok ini bukan sekedar menguasai bukan sekedar memberikan kuasa kepada orang lain atau memberikan tugas ke orang lain, tapi kok ini saya melihat seperti ada dominasi orang ini, Bung Alfian. Yeah. Jadi apa harus dia ini gimana Bung Alfian melihatnya? Kelihatan ini harus dibaca dalam skala global. Kelihatannya manusia ini memang manusia yang super body. Kalau saya membacanya, ketika dia dulu pernah menjadi seorang duta besar di sebuah negara yang sebetulnya kecil, tapi proses dia membangun bisnisnya, membangun jaringannya, dan juga komitmen-komitmen, kelihatannya semakin menunjukkan abnormalitas dalam peran-peran itu. Apalagi tadi Bung Kameramen menceritakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Nah kan dulu atau beberapa waktu yang lalu, semua orang tahu Menteri Perdagangan dianggap punya persoalan dalam urusan minyak goreng dan lain-lain. Lah, ketika logikanya ketika diganti dengan menteri baru, itu kan dianggap menteri itu lebih segar, lebih update, ya kan? Lebih menunjukkan kemampuan punya polisi yang segar dan lebih solutif. Nah, buat apa mengganti menteri kalau akhirnya kalau kata bahasa Bang Rocky Gerung, ya akhirnya kan gitu juga gitu. Itu mah sama juga ngasih ngoper lagi ke bos, nih bos, kasih bos gitu kan. Jadi sekali lagi ini mungkin satu teguran keras, dan kita ingat Rasulullah pernah bersabda, apabila satu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggulah pada kehancurannya. Iya, Bung Alfian. Semakin kita bahas nanti kita diperkarakan kayak itu, Bung Alfian. Siapa? Yang berewokan. Bung Alfian, mungkin akhir sesi dibacain berita kali ini, apa pesan Bung Alfian atau kalimat sabar lah ya buat masyarakat menghadapi situasi yang semakin belakangan ini semakin aneh, Bung Alfian. Jadi kita melihat Menteri Agamanya malah ngurus Vatikan, Menteri Menko Marvesnya malah ngurus haji. Ya kalau urusan buat nambah kuota semua umat Islam seneng lah ya. Tapi kan apa urusannya ujuk-ujuk orang kafir ngurusin haji. Nah, ditambah lagi Bung Alfian, ketika harga pokok naik, Menteri Perdagangan seenaknya bilang maklum saja ya. Nah, gimana nih Bung Alfian? Kalimat sabar buat masyarakat, Bung Alfian. Saya ingin memberikan refleksi ya. Kapan hari kita sama tahu ada negara yang karena utangnya 700 triliun. Ya, itu di mana tuh? Sri Lanka. Sri Lanka. Nah, yang baru lagi Nicaragua, ya. Nicaragua itu baru sebuah negara yang akhirnya masyarakat yang sudah terlanjur mengalami penekanan yang berlebihan, akhirnya yang terjadi lucu. Terjadi demonstrasi, bukan polisi nangkep demonstran, tapi demonstran nangkep polisi. Nah, itu juga saya kasih isyarat saja, hati-hati saudara-saudara, karena warga negara kita masih di atas 250 bahkan 270-an juta. Nanti kalau nanti sampai terus-terusan perlakuan ini, ya situasi Nicaragua ya perlu dipertimbangkan. Menurut saya itu jadi hal yang tidak mustahil. Nah, yang lainnya mungkin menjadi isyarat buat masyarakat, mari jangan pada diam saja. Mari jangan menunjukkan sikap ketakutan yang terus-menerus. Kita harus mulai berani, kita ingin secepat mungkin diganti, kalau perlu ganti satu generasi. Kita tidak butuh generasi old man yang seperti begini, yang kelihatannya
tidak ada alasan kita dan tidak ada urusan kita membenci atau kita antipati. Karena tuan-tuan, bapak-bapak dan kakek-kakek dan nenek-nenek, Anda udah tidak bisa mengurus negeri ini. Sebagai pernyataan akhir, sudahlah lebih bagus Anda memperdekatkan diri kepada Tuhan, datang ke rumah ibadah masing-masing sebelum nanti Anda mendapatkan hukuman yang berat di akhirat. Dan sekian dibacain berita untuk kali ini. Indonesia merdeka, Indonesia tetap berjaya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.